permasalahan tentang fanatisme yang kebablasan itu kan yang harus diperbaiki. Tragedi di Stadion Kanjuruhan menjadi catatan kelam sepak bola Indonesia. Jelang sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua, seluruh tersangka akan ditampilkan ke publik. Kasus KDRT selebritas Rizky Bilar terhadap istrinya pedangdut Lesti Kejora. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan program laporan khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi. Akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Gracia Adur, inilah informasi selengkapnya. Saudara, tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur menjadi catatan kelam sepak bola Indonesia. Ratusan nyawa melayang. Menko Polhukam membentuk tim gabungan independen pencari fakta dan meminta Polri untuk melakukan tindakan hukum. Sorotan lainnya, jelang sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua, pelimpahan tersangka serta barang bukti dilakukan pada Rabu esok. Seluruh tersangka akan ditampilkan ke publik. Dunia sepak bola Indonesia kembali berduka. 125 nyawa melayang akibat kericuan pasca pertandingan Arema FC Malang kontra Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu pekan lalu. Polisi menyebut awalnya kericuhan terjadi pasca kekalahan Arema dari Persebaya. Ribuan supporter kemudian turun ke lapangan dan mengejar para pemain dan ofisial. Suasana tak dapat dikendalikan hingga polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan kejar para pemain. Dalam prosesnya itu untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kanjuruhan mengungkap, trauma, terinjak, serta sesak napas di tengah kerumunan dalam stadion menjadi dugaan penyebab para supporter Arema kehilangan nyawa. Hingga Minggu malam, 125 orang meninggal dunia, 21 orang mengalami luka berat, dan 302 orang mengalami luka ringan. Korban luka-luka masih dirawat di beberapa rumah sakit di Kabupaten dan Kota Malang, termasuk di RSUD Saiful Anwar milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara, sejumlah jenazah supporter telah dipulangkan ke berbagai daerah di Jawa Timur. Di Magetan, tangis keluarga pecah saat jenazah Munif Latiful Ihsan, supporter Aremania yang baru berusia 18 tahun tiba di rumah duka. Begitu pula keluarga Faikotul Hikmah, supporter wanita Arema atau Aremanita asal Jember. Keluarga tak menyangka kecintaannya terhadap sepak bola justru jadi pengantar ajal Faikotul. Menko Polhukam Mahfud MD telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta yang terdiri dari pejabat kementerian terkait, organisasi profesi olahraga sepak bola, pengamat, akademisi, serta media massa. Sementara untuk jangka pendek, Menko Polhukam meminta Polri untuk melakukan tindakan hukum. Adapun tugas atau langkah jangka pendek diminta kepada Polri agar dalam beberapa hari ke depan ini segera mengungkap pelaku yang terlibat tindak pidana. Sebelumnya, melalui akun Instagramnya, Mahfud sempat menyoroti keamanan pertandingan di dalam stadion. Mahfud menulis, aparat telah mengusulkan pertandingan digelar sore hari dan jumlah penonton menyesuaikan kapasitas stadion yakni sebanyak 38.000 orang.
Namun, usul tersebut rupanya tak dianggap. Pertandingan tetap dilangsungkan malam hari dan tiket yang dicetak jumlahnya 42.000. Sebelum pertandingan, Polres Malang memang sempat meminta Arema FC dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) untuk menggelar laga pada sore hari dengan pertimbangan keamanan. Namun, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengungkap pertandingan akhirnya tetap digelar malam hari berdasarkan kesepakatan antara PT LIB sebagai operator pelaksana dan Arema FC sebagai panitia pelaksana. Tentu dengan beberapa persyaratan, salah satunya untuk tidak menghadirkan supporter lawan atau supporter tamu ke stadionnya, dan itu yang menjadi rujukan. Terbaru, Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sejumlah sanksi untuk Arema FC. Selain itu, Ketua Panitia Penyelenggara Arema FC mendapat hukuman larangan di sepak bola Indonesia seumur hidup. Dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai host, sebagai tuan rumah, dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base Malang. Kemudian itu jaraknya sampai lebih kurang 250 km dari lokasi. Kedua, klub Arema FC dikenakan sanksi denda 250 juta. Selain dugaan kelebihan kapasitas dan jadwal pertandingan, penggunaan gas air mata juga jadi pertanyaan. Pasalnya, tindakan tersebut bertentangan dengan aturan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA terkait keselamatan dan keamanan di dalam stadion. Peraturan FIFA tegas melarang polisi atau penyelenggara membawa dan menggunakan senjata api ataupun gas air mata. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo berjanji akan menginvestigasi proses pertandingan dan menjalankan audit internal terkait standar operasional prosedur penanganan kericuhan. Tim saya minta untuk melakukan langkah cepat untuk melaksanakan investigasi, gabung dengan Polda, sehingga kemudian hasilnya bisa segera kita sampaikan ke publik. Imbas tragedi Kanjuruhan Malang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencopot Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat dan Komandan Batalion B Pelopor Sat Brimopolda Jawa Timur serta 8 anggota polisi dari Satuan Brimopolda Jatim. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berjanji akan memproses pidana prajurit yang bertindak di luar kewenangan saat tragedi Stadion Kanjuruhan. Pasca tragedi Stadion Kanjuruhan, Presiden Joko Widodo memerintahkan PSSI menghentikan sementara kompetisi Liga 1. PSSI pun memutuskan untuk menghentikan Liga 1 selama sepekan ke depan. Tak hanya masalah teknis pelaksanaan pertandingan dan pengamanan, perilaku para supporter pun juga diduga jadi pemicu tragedi berdarah Stadion Kanjuruhan. Bukan kali ini saja perilaku anarkis para supporter berujung maut. Gaung reformasi mental sudah sering dikumandangkan, namun hingga kini tak juga berbuah hasil. Di periode PSSI yang sekarang ada divisi khusus tentang supporter. Pertanyaannya, apa yang dikerjakan oleh divisi supporter itu? Apakah hanya sekedar jambore-jambore supporter? Artinya apa? Program-program event seperti itu tidak menyentuh langsung perbaikan supporter kita. Dan akhirnya tidak menyentuh akar permasalahan. Akar permasalahan tentang fanatisme, yang kebablasan, itu kan yang harus diperbaiki. Nah, jadi buat saya, yang bisa memperbaiki supporter itu dirinya sendiri. Jagalah diri sendiri, karena dalam sepak bola kita, ketika kita lalai dan sebagainya, maka yang mengancam keselamatan itu adalah kerugiannya ada pada supporter, seperti kemarin. Pengamat sepak bola Tommy Welly juga memprediksi tragedi Kanjuruhan akan berdampak lebih besar dari sekedar penghentian kompetisi Liga 1. Sejumlah sanksi dari FIFA mengancam eksistensi ajang sepak bola profesional Indonesia seperti pembekuan seluruh pertandingan Liga Indonesia dan pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia Under-20. Bahwa pertandingan bola tidak boleh dalam posisi membahayakan jiwa. Saya pikir FIFA soal ini zero tolerance. Keabaian, kelalaiannya itu yang terjadi gitu loh, dalam proses pelaksanaan pengelolaan pertandingan. Peristiwa Stadion Kanjuruhan terpatri dalam sejarah kelam tragedi sepak bola yang paling banyak menelan korban jiwa. Tragedi Stadion Kanjuruhan berada di urutan ketiga terburuk
setelah tragedi Estadio Nacional Disaster di Peru tahun 1964 dan Accra Sport Stadium Disaster di Ghana tahun 2001. Publik pun menanti hasil investigasi serta penindakan. Namun, pembenahan sistem sepak bola Indonesia termasuk reformasi mental supporter pun harus dilakukan agar tragedi tidak terus terulang. Jangan sampai hilang nyawa hanya gara-gara sepak bola. Berkas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat oleh mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dan kawan-kawan akhirnya dinyatakan P21 atau sudah lengkap pada 28 September lalu dan siap disidangkan. Kejaksaan Agung memastikan tahap persidangan tersangka Ferdi Sambo, istrinya Putri Chandrawati, bersama ajudannya Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan sang sopir Kuat Ma'ruf akan segera dilakukan. Pemenuhan petunjuk melalui koordinasi dan konsultasi yang dilakukan secara efektif antara penyidik dan jaksa peneliti. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan pelimpahan tersangka serta barang bukti akan dilakukan pada Rabu esok 5 Oktober. Seluruh tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat akan ditampilkan ke publik. Jelang kasus Yosua naik ke meja hijau, Komisi Kejaksaan pun telah menyiapkan 5 orang komisioner hadir di setiap persidangan untuk mengawasi para jaksa. Sarana komunikasi yang digunakan para jaksa juga akan disadap guna mencegah intervensi dari pihak luar. Komisi Yudisial turut memastikan akan memantau proses penanganan kasus Ferdi Sambo secara hukum. Bahkan, Komisi Yudisial menggaungkan wacana rumah aman atau safe house kepada Mahkamah Agung untuk diberikan kepada para hakim yang menangani kasus Sambo demi menjaga keselamatan dan kemandirian hakim. Dijaga dari apa? Satu, dijaga dari intimidasi misalnya ya. Atau yang kedua, dijaga dari iming-iming. Penjagaan sidang kasus Sambo memang perlu diperketat dari berbagai aspek. Pasalnya, beberapa waktu lalu sempat muncul tudingan seorang yang disebut kakek asuh Ferdi Sambo akan menyelamatkannya dari jeratan pasal 340 KUHP dengan hukuman maksimal hukuman mati. Isu ini muncul setelah guru besar politik dan keamanan Universitas Padjadjaran Muradi menyebut akan ada pihak yang membantu Sambo. Karakter yang kemudian seolah-olah ingin menyelamatkan, tanda kutip minimal mengurangi hukuman dari total sangkaan hukuman mati dari yang bersangkutan. Sekarang itu adalah yang harus kita kawal betul adalah proses persidangan. Karena kakak asuh ini punya peran misalnya nanti adalah membangun persepsi publik seolah-olah yang FS ini innocent dan sebagainya. Di tengah penantian sidang kasus terkait kematian Brigadir Yosua, dugaan konsorsium judi pun mencuat. Kepada jurnalis Kompas TV, Aiman Wicaksono, mantan bandar judi online membenarkan adanya praktik konsorsium judi online 303 yang melibatkan pengusaha dan oknum polisi. Anda kenal semua orang-orang di konsorsium itu? Tidak, hanya sebagian. Anda sempat membaca diagram Sambo? Baca. Apakah nama-nama tersebut yang Anda lihat berada di dalam konsorsium 303? Iya, benar. Ada. Anda yakin dengan jawaban Anda? Iya. Kenapa Anda bisa mengatakan itu? Ada salah satu mungkin yang pernah menghubungi Anda dari diagram itu? Iya, betul. Ada salah satu yang dari diagram itu menghubungi saya. Tapi pihak swasta ya? Iya. Bukan aparat oknum polisi misalnya? Aparatnya itu langsung. Aparatnya juga ada, pernah menghubungi Anda di situ? Saudara Putri Chandrawati akhirnya ditahan di rutan Mabes Polri setelah dinyatakan sehat secara psikologis dan jasmani. Sementara itu, Ibunda Yosua berharap kasus pembunuhan putranya berjalan adil dan hukum dapat ditegakkan. Pasca 1,5 bulan penetapan tersangka, akhirnya Putri Chandrawati ditahan di rutan Mabes Polri setelah dinyatakan sehat secara psikologis dan jasmani. Sebelumnya, polisi beralasan tidak menahan tersangka pembunuhan Yosua itu karena sakit dan memiliki seorang bayi. Titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku sayang belajar yang baik dan tetap gapai cita-citamu.
dan selalu berbuat yang terbaik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji akan memberikan hak kepada Putri Chandrawati untuk bertemu anak-anaknya selama di tahanan. Ya, yang jelas kan hak-hak sebagai seorang yang ditahan tentunya tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dengan putranya, kita berikan. Sebelum ditahan, Putri Chandrawati memenuhi wajib lapor ke Bareskrim Polri atas statusnya sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Putri didampingi tim kuasa hukumnya, termasuk mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Tak hanya Febri, mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang juga ikut bergabung dalam tim kuasa hukum Verdi Sambo. Bergabungnya dua mantan anggota KPK yang selama ini dikenal berintegritas dalam jajaran pembela Verdi Sambo dan Putri Chandrawati disayangkan oleh mantan rekan sejawat keduanya selama di KPK. Salah satunya, mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Melalui akun Twitternya, Novel menyebut, "Saran saya sebaiknya mundur saja. Justru kepentingan korban yang penting dibela, termasuk memastikan semua pihak yang menghalangi atau merekayasa kasus diusut tuntas agar tidak terjadi lagi." Sementara Koordinator Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan atau TAMPAK, Saur Siagian, meminta Febri Diansyah tidak menutupi kejahatan yang diduga dilakukan Putri Chandrawati dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Menanggapi penolakan publik dan sejumlah rekannya, Febri mengaku dirinya dan Rasamala Aritonang akan membela kliennya secara objektif. Selain kami mendengar informasi yang disampaikan oleh klien, oleh Bu Putri misalnya, saya yang masuk sebagai kuasa hukum, kami juga melakukan pengumpulan informasi lain, melakukan verifikasi untuk melengkapi konstruksi hukumnya. Pembuktian sangkaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua akan segera dipertarungkan di pengadilan. Dalam program Rosi Kompas TV, Ibunda Yosua, Rosti Huta Barat, berharap persidangan kasus pembunuhan putranya berjalan adil dan hukum dapat ditegakkan. Tapi kami mohon, pulihkan nama anak saya, pulihkan nama anak keluarga. Jangan kami selalu difitnah. Kalau mereka tidak bisa menyelesaikan ini dengan bukti, mereka takut sama Tuhan, tidak takluk sama Tuhan, takluk akan perbuatan jahat. Jangan mereka mengikuti kata-kata pembohong. Buktikan hukum dan undang-undang di negara ini. Saudara, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan selebritas Rizky Bilar terhadap istrinya pedangdut Lesti Kejora menuai banyak kecaman. Rizky terancam hukuman 5 tahun penjara dan dilarang tampil di layar kaca dan radio. Polisi telah mengantongi sejumlah barang bukti serta memeriksa 2 orang saksi dan segera memanggil Rizky Bilar selaku terlapor. Kamu tahu nggak ini ceritanya? Jualan trik apa ini aku baca di rumah, apa artinya ini? Air mata, rasa kecewa, dan sakit hati ditumpahkan penggemar pasangan Leslar alias Lesti dan Rizky Bilar usai pedangdut 23 tahun ini melaporkan sang suami atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 29 September lalu. Di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Berdasarkan keterangan Polda Metro Jaya, Rizky melakukan KDRT sebanyak 2 kali pada 28 September lalu yang terjadi pukul 1.51 dini hari dan 9.47 pagi waktu Indonesia Barat. Amarah Rizky naik usai Lesti meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena menduga sang suami berselingkuh. Kekerasan pertama dilakukan dengan mendorong, membanting Lesti ke kasur, serta mencekik leher Lesti hingga terjatuh. Kemudian pukul 9 pagi, kekerasan kembali terulang. Rizky diduga menarik tangan Lesti ke kamar mandi dan membantingnya ke lantai secara berulang kali.
Akibat kekerasan tersebut, Lesti mengalami cedera tangan dan leher bagian kiri dan melaporkan kasus dugaan KDRT tersebut ke polisi. Sebagai barang bukti dugaan KDRT, pihak kepolisian telah mengantongi visum 2 orang ART dan karyawan yang telah diperiksa sebagai saksi. Hingga kini polisi masih mendalami laporan dan akan segera memanggil Rizky selaku terlapor pada 6 Oktober mendatang. Sementara itu, Lesti masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng. Jika terbukti bersalah, Rizky terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, tulang bagian leher Lesti bergeser sehingga harus dipasangi alat penyangga. Buntut dari dugaan KDRT yang dilakukannya, kini Rizky Bilar terancam dilarang tampil di layar kaca dan radio nasional. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menilai pelaku KDRT seharusnya tak diberi ruang agar tak muncul persepsi bahwa KDRT adalah tindakan yang wajar. Tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT. Siapapun itu, kalau kemudian pelaku KDRT hadir di layar kaca, diberikan ruang menjadi pembawa program, pengisi program, ini akan menimbulkan perspektif di publik bahwa KDRT adalah hal yang biasa dan wajar. Tak hanya mendapat dukungan dari KPI, pedangdut yang kerap disapa Dede ini banjir dukungan moral dari kalangan selebritis hingga penggemar. Pedangdut Inul Daratista yang sudah menganggap Lesti sebagai anaknya sendiri ikut berpesan agar Lesti tak membiarkan Rizky menyakitinya. Selebritas dan warganet turut berlomba-lomba memberikan dukungan moral lewat kolom komentar di akun Instagram Lesti. Beragam komentar penyemangat tersebut seakan menyuarakan bahwa Lesti tak sendiri. Ironisnya, dugaan KDRT oleh Rizky Bilar terjadi sehari sebelum keduanya mendapat penghargaan Best Couple atau pasangan terbaik di Infotainment Award 2022. Kemenangan tersebut tak mengherankan, sebab Lesti dan Rizky memang terkenal mesra dan kerap menampilkan momen harmonis. Sayangnya, realita perjalanan cinta Leslar tampaknya tak seindah dongeng yang dipertontonkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan. Vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.